03 011 0060. Dan saya Prihatin Putri Wahida NIM 2301100054. Kami akan menjelaskan tentang Tokoh-tokoh PAUD. Baik, saya akan menjelaskan tentang tokoh-tokoh PAUD. Beberapa tokoh ternama dalam pendidikan anak usia dini. 1. Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW merupakan seorang yang paling berpengaruh di dunia, terutama di kalangan umat Islam. Menurut Hart, Nabi Muhammad SAW adalah urutan pertama dari 100 tokoh yang paling berpengaruh di dunia. Beliau lahir di kota Mekah pada tahun 570 Masehi dan wafat pada tahun 632 Masehi di Madinah. Nabi Muhammad SAW dalam pendidikan anak usia dini mempunyai kontribusi yang sangat besar. Ajaran-ajaran yang dibawanya memberikan tuntunan dalam mendidik anak, terutama berkaitan dengan pendidikan akidah dan akhlak. Nah, berikut contoh ajaran Nabi Muhammad SAW di bidang pendidikan anak usia dini. Yang pertama, memberikan nama yang baik. Selain mengumandangkan azan saat kelahiran bagi umat muslim, orang tua diperintahkan memberikan nama yang baik dan mengadakan penyembelihan hakikah untuk anak. Yang kedua, mengajarkan akidah pada anak untuk membentuk pendidikan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW ialah dengan mengenalkan anak akidah. Akidah adalah suatu bentuk keyakinan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, mengajarkan moral atau akhlak kepada anak. Pendidikan moral bagi anak sangat penting. Oleh karena itu, Rasulullah SAW mengajarkan orang tua untuk mengajari anak dengan pendidikan moral. Nah, bentuk-bentuk ajaran tersebut memberikan gambaran bahwa pendidikan terhadap anak sudah mulai dilaksanakan sejak masa Nabi Muhammad SAW. Nah, tokoh yang kedua adalah Martin Luther. Martin Luther lahir pada tanggal 10 November 1483 dan meninggal pada tanggal 18 Februari 1546. Martin Luther merupakan seorang profesor di bidang teologi sekaligus pastor Katolik yang berasal dari Jerman. Michel Hart memasukkan Martin Luther sebagai 100 tokoh yang paling berpengaruh di dunia dan menempatkannya di urutan ke-23. Jasa-jasanya di bidang pendidikan anak usia dini ialah menekankan perlunya mendirikan sekolah untuk mengajarkan anak membaca. Nah, tokoh yang ketiga adalah John Amos Comenius. Lahir pada tanggal 28 Maret 1592 dan meninggal pada tanggal 15 November 1670. Selama hidupnya, banyak kontribusi Comenius dalam pendidikan anak usia dini. Comenius meyakini bahwa pendidikan harus dimulai di usia sejak dini karena tanaman muda dapat ditanam, dicangkok, dipangkas, dan dibentuk. Ketika sudah menjadi pohon, proses-proses tersebut sangat sulit dilakukan. Pengalaman yang diperoleh anak pada waktu usia dini sangat menentukan masa depan anak. Sebab anak pada saat masih kecil lebih menekankan belajar menggunakan panca indera atau sensori motorik. Untuk itu, anak-anak harus diberikan pengalaman-pengalaman yang positif melalui program pendidikan anak usia dini yang dapat merangsang sensorik motoriknya. Tokoh yang keempat adalah John Locke. Lahir pada tanggal 29 Agustus 1632 dan meninggal pada tanggal 28 Oktober 1704. John Locke adalah seorang filsuf dari Inggris yang menjadi salah satu tokoh utama dari pendekatan empirisme. Dikenal karena teorinya tentang kertas kosong.
Nah, maksud kertas kosong dari teori ini adalah lingkungan dan pengalaman secara harfiah membentuk pikiran anak. Melalui teori ini, John Locke ingin memberikan penegasan bahwa lingkungan sangat berperan penting bagi perkembangan anak. Artinya, kemampuan itu sangat bergantung pada pengalamannya yang didapatkan dari lingkungannya, bukan bawaan dari sejak lahir. Nah, tokoh yang kelima adalah Jacques Rousseau. Lahir pada tanggal 28 Juni 1712 dan meninggal pada tanggal 2 Juni 1778. Sejarah Jean-Jacques Rousseau adalah seorang filsuf yang tulisannya fokus pada pendidikan religius, sosial, politik. Nah, pandangan tokoh tersebut adalah satu. Tugas pendidikan adalah membiarkan anak berkembang menurut alamnya dan menjauhkan pengaruhnya yang jelek. Nah, maksud dari poin ini adalah menekankan pada pengamatan alam. Semua pengetahuan pada dasarnya bersumber dari pengamatan yang akan menimbulkan pengertian. Namun, jika pengertian tersebut tanpa didasari pengamatan, maka akan menjadi suatu pengertian yang sangat kosong. Nah, pandangan yang kedua adalah anak usia dini senang sekali belajar dan selalu ingin tahu dan mencoba. Maksud dari poin ini adalah menumbuhkan keaktifan jiwa raga anak melalui keaktifan anak belajar. Maka tugas kita orang dewasa adalah mendorong, memberikan kesempatan belajar dan memberikan anak belajar sendiri. Nah, poin yang terakhir adalah anak mengembangkan kepercayaan pada dirinya bila ia berhasil melaksanakan tugas. Maksud dari poin ini adalah pembelajaran anak harus berjalan secara teratur, setingkat demi setingkat atau bertahap. Prinsip ini sangat cocok dengan kuadrat anak yang tumbuh dan berkembang secara bertahap. Pandangan dasar ini membawa konsekuensi bahwa bahan pengembangan yang diberikan pada anak pun harus disusun secara bertingkat. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang sudah dijelaskan oleh partner saya, yaitu Ria Isnawati. Yang keenam, Johann Heinrich Pestalozzi. Beliau lahir pada tanggal 12 Januari 1746 di Zurich, Swiss, dan beliau meninggal dunia pada tahun 1827 di Brugg. Pemikiran beliau sangat dipengaruhi oleh Comenius, yaitu menemukan pendidikan alamiah. Dengan kata lain, pendidikan harus disesuaikan dengan kebutuhan alam anak. Yang ketujuh yaitu Robert Wayne. Beliau lahir pada tanggal 14 Mei 1771 dan beliau meninggal dunia pada tahun 1858. Beliau adalah tokoh yang kontribusi dalam pendidikan anak usia dini, yaitu mendasari adanya sekolah anak pada usia dini. Yang kedelapan yaitu Friedrich William Froebel, tokoh yang berkontribusi pertama pada pendidikan anak usia dini. Beliau lahir di Jerman pada tanggal 21 April 1782 dan beliau meninggal di kota yang sama pada tahun 1852. Yang kesembilan yaitu Maria Montessori, yaitu beliau lahir pada tanggal 31 Agustus 1870 dan beliau meninggal di Italia pada tahun 1952. Beliau adalah seorang wanita pertama di Italia yang mendapatkan gelar sarjana kedokteran. Beliau berkontribusi dalam pendidikan anak usia dini di dalam diawali dengan membuka persekolahan di Roma yang disebut dengan rumah anak-anak. Yang terakhir yaitu Ki Hajar Dewantara. Beliau adalah salah satu tokoh pendidik di Indonesia. Beliau juga memiliki kontribusi yang sangat besar bagi perkembangan anak usia dini. Beliau lahir pada tanggal 2 Mei 1889 dan beliau meninggal dunia pada tahun 1959. Baiklah, cuma ini yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.